Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya sebuah TWS dari brand yang saya yakin kalian udah pada tahu nih. Vivan T100S. Ini tuh harganya kita cek kalau di official store-nya itu 243.000. Kita sih memang dikirimkan sama Vivan si produk ini, tapi tidak mempengaruhi hasil review kita ya. Pada saat kalian beli TWS ini, dalam boxnya pertama dapat charging case-nya, dapat juga TWS-nya, dapat kabel USB-A ke USB-C untuk di-charge, dapat ear tips-nya nih 3, 1L, 1M, 1S, padahal yang kepasang itu M. Tapi yang M ini memang dia beda sendiri bentuknya. Nanti kita bahas soal itu. Dan yang pasti garansi serta manualnya. Kalau kita lihat dari build quality-nya nih, si Vivan T100S ini, dia enak sih, dia kerasa kokoh. Dan setahu saya bahannya ini tuh polikarbonat gitu. Dia finishingnya mate, dan di belakangnya itu datar gini, dan ada karetnya. Kalau di depan kalian bisa lihat nih untuk membukanya, dan ada juga satu buah lampu. Ini indikator baterai atau bahkan pada saat earbuds-nya sedang di-charge. Dan di belakang port USB-C untuk di-charge. Salah satu keunggulan dari Vivan T100S ini adalah ringannya si earbuds. Dia cuma 4,65 gram. Emang sih kerasa ringan di telinga dan nggak berat. Kalau total dengan case-nya sendiri, beratnya di 49,22 gram. Tapi emang yang saya notice nih dari build quality-nya, kalau dilihat dari atas kayak gini tuh, pada saat lampu di depan ini nyala, dia agak tembus ke atas. By the way, kita mau ngadain giveaway nih. Tungguin ya infonya, subscribe ke channel kita, dan follow juga Instagram kita. @bongkarbro. Untuk masalah fitting di telinga, saya udah cobain dan hasilnya sih enak. Dia dalam arti enak nih, dia nggak mudah lepas ya. Saya udah geleng-geleng, saya udah lompat-lompat, dia nggak mudah lepas. Tapi pastikan dulu ear tips yang kalian pakai itu emang pas ya. Nah, cuman masalahnya kalau buat saya nih, 1,5 jam apalagi sampai 2 jam saya pakai itu kerasa pegel. Saya nggak tahu apakah karena emang bentuk si earbuds-nya ini bikin pegel atau memang kegedean buat telinga saya. Kalau noise isolation dia cukup juga. Kita langsung ketutup gitu sama suara luar, bahkan kalau ada yang ngajak ngomong harus teriak-teriak dikit baru kedengeran. Dan pada saat saya pakai, saya dengerin musik di volume 50%, dia nggak bocor keluar. By the way, mungkin ada orang yang nggak suka nih. Kalau buat saya sih fine-fine aja. Lampu di earbuds-nya ini ya, ada lampu kecil gitu. Walaupun kalian play musik atau video, dia akan terus nyala. Bukan dalam terus nyala sih, dia akan nyala mati. Bisa dibilang kayak kelap-kelip setiap 5 detik sekali. Sekarang kita coba koneksi ke smartphone. Pertama memang harus dikeluarkan dulu TWS-nya. Salah satunya akan nyala merah biru kayak gini lampunya. Biasanya di smartphone kalian akan langsung muncul, tinggal ditekan. Beres, segampang itu kok connect-nya. Vivan T100S ini sudah mendukung Bluetooth 5.0. Untuk Bluetooth audio codec-nya pun dia SBC dan AAC. Sayang sih nggak ada aptX, tapi cukup. Untuk single use udah bisa, mau kanan ataupun kiri. Dan buat saya nggak ada masalah di situ, koneksinya lancar. Untuk jarak standar 10 meter tanpa halangan, saya cobain di rumah saya. Ketika kehalang beton atau saya keluar dari ruangan, dia langsung hilang koneksinya. Tapi lucunya nih, sempat waktu setelah saya pakai, saya masukin ke case, dia kayak nggak pas gitu posisinya. Jadi kadang-kadang harus saya perhatiin dulu, ini udah pas belum, udah bener belum. Biasanya tuh kalau patokan saya itu ketika lampu merah di earbuds-nya nyala, berarti dia ngecharge, berarti udah pas. Walaupun memang nih, setelah saya pakai, saya masukin earbuds-nya ke case, ternyata di case ini masih goyang-goyang, dan kadang-kadang dia kayak longgar gitu. Dia masih ngecharge sih, cuman lampunya kadang-kadang tiba-tiba kayak ngopering, baru dia ngecharge. Intinya sih ketika kalian udah beres pakai, masukin ke case earbuds-nya, pastikan posisinya udah bener. Kalau masalah latency, saya udah nyobain. Saya nonton YouTube, dia tipis banget, hampir nggak ada. Jadi buat saya udah nyaman. Mau di Android maupun di iPhone, dia kayak gitu. Tapi untuk main game, saya cobain main game PUBG. Sayangnya sih untuk Android masih kerasa banget delay-nya. Di iPhone pun begitu. Walaupun memang di iPhone sendiri dia lebih tipis delay-nya. Tapi memang ya, saya sempat nyobain di HP Android saya main Genshin Impact, kerasa delay-nya agak lebih berkurang. Saya nggak tahu apakah memang karena game PUBG-nya juga mempengaruhi atau gimana, ya rasanya sih seperti itu.
Kita lihat aja deh latency testnya seperti apa. Baterainya diklaim 4 jam. Saya udah nyobain nih. Saya dengerin lagu, volumenya di 50-60% pakai smartphone saya, dia bertahan 4,5 jam. Lebih dari yang diklaim sih. Dan untuk ngecharge earbuds-nya di dalam case-nya ini hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Kalau kita hitung dengan si case-nya, baterainya totalnya jadi 16 jam. Bisa dibilang si earbuds-nya bisa di-charge sampai 3 kali lah kurang lebih. Dan untuk si case-nya sendiri itu butuh waktu 2 jam untuk kita isi daya baterainya. Kalau masalah sistem kontrolnya, Vivante 100S ini sudah menggunakan touch control. Kalau kalian tap 1 kali, yang kanan maupun yang kiri itu untuk play atau pause. Tap 1 kali juga untuk menerima atau mengakhiri panggilan. Tap 3 kali yang kiri untuk mengulang lagu atau previous track. Tap yang kanan 3 kali untuk next track. Di tap dan ditahan selama 2 detik itu untuk menolak panggilan. Begitu juga untuk mengakses voice assistant. Tapi sayangnya nih, dia nggak bisa ngatur volume. Kalau dari pengalaman saya sendiri, untuk touch controlnya sih menurut saya lumayan. Dia sensitif iya, walaupun memang menurut saya harus agak kebiasaan lagi nih. Walaupun dia spotnya tuh kelihatannya gede di earbuds-nya, tapi tetap aja. Jadi saya kadang-kadang masih yang kok nggak mau ketekan sih, kok nggak mau ketap sih gitu. Untuk mikrofonnya, langsung aja deh kita tes. Oke, sekarang kita cek mikrofonnya. Tes, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tapi lucunya nih ya, si Vivante 100S ini, dia mikrofonnya yang nyala itu hanya 1. Saya bahkan udah coba sampai video call tadi, dia kayak gitu. Dan itu yang mana yang pairing duluan. Ini kalau yang pairing duluan tadi ke smartphone saya itu yang kiri. Jadi kalau yang kanan saya jauhin, saya ngomong ke yang kiri, mestinya dia suaranya jelas. Tapi, kalau saya jauhin yang kiri, dan yang saya bicara ke earbuds yang kanan, mikrofonnya nggak akan jelas atau bahkan kecil banget. Dan kalau begini, kalian bisa dengar secara normal. Memang sih ketika dipakai, ya fine-fine aja, masih kedengaran dengan enak kok di lawan bicara. Ataupun di saya, kedengaran di sini suaranya tetap enak. Sekarang kita bahas suaranya. Driver Vivante 100S ini 6 mm graphene diaphragm. Diklaimnya sih suaranya lebih jernih dan bassnya lebih kuat. Ya bisa dibilang lebih powerful. Setelah saya cobain, memang sih untuk yang suka bass. Waktu pertama kali saya cobain, dia kerasanya tuh kayaknya bumi gitu. Bassnya tuh full banget. Tapi bassnya tetap enak, dia tetap empuk dan dia tetap bulat. Tapi masalahnya untuk mid dan treble-nya itu justru kerasa kayak mundur. Jadi kayak bass bener-bener full bass, yang lainnya tuh kayak terlupakan gitu deh. Nah, setelah beberapa lama saya cobain, memang sih karakter dia seperti itu. Dia full bass banget. Dan kalau diklaimnya tadi bassnya itu kuat, bisa dibilang powerful, saya bilang iya. Cuman kalau dia bilang jernih, menurut saya enggak. Dia kurang jernih. Enggak, bukan yang jadi jelek banget ya, enggak. Dia pokoknya kurang jernih. Si mid dan treble-nya ini masih cukup jernih kok. Ketika kita dengar lagu akustik gitu atau jazz, dia masih enak. Sebelum bassnya masuk. Untuk detail, oke sih. Kalau soundstage agak sempit kerasanya dari yang saya sering cobain dengan selevel harga ini. Jadi kalau suka yang balance, apalagi nyari yang flat, ya yang pasti bukan ini sih, bukan TWS ini. Tapi kalau suka yang bass, ya oke. Nah, yang ear tips beda sendiri nih, tadi saya bilang dapat ear tips tambahan yang bentuknya lebih gede dari yang biasanya. Saya udah cobain, emang sih lebih kerasa kesil dan bassnya lebih powerful lagi. Ya sekali lagi, kalau yang suka bass mungkin lebih prefer pakai ear tips itu, tapi kalau buat saya enggak. So, kesimpulannya, Vivante 100S dengan harga Rp243.000. Worth it nggak nih? Kalau menurut saya, lihat dari fitur-fiturnya sih dia udah oke. Walaupun ya kalau bisa ngatur volume di earbuds-nya itu bakal lebih bagus lagi menurut saya. Dan kalau masalah suara, ya seperti saya bilang tadi, kalau memang suka bass, produk ini worth it. Tapi kalau nyari yang balance atau yang flat apalagi,
bisa lirik-lirik produk lain. Oh ya, sekali lagi, jangan lupa nih, kita mau ngadain giveaway. Subscribe ke channel kita, klik loncengnya, dan follow IG kita, @bongkarbro. Sekian video kali ini, terima kasih banyak udah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bye! Bye.